Halo semuanya, saya Dinizar Afrian dari tim geekacademy.id. Kali ini kita akan membahas tentang 10 fitur baru di PHP versi 8. Tanpa basa-basi, langsung kita mulai video hari ini. Fitur yang pertama, yaitu JIT Compiler atau Just in Time Compiler. JIT Compiler adalah sebuah teknik untuk meningkatkan kinerja program yang diinterpretasikan. Dengan teknik ini, eksekusi kode pun menjadi lebih cepat dibanding interpreter sebelumnya. Pada kompiler PHP sebelumnya, interpreter akan melakukan proses mengurai, mengkompilasi, dan mengeksekusi kode secara terus-menerus sehingga kinerja CPU akan sangat berat. Nah, sebelum kita membahas tentang JIT, kita perlu tahu dulu bagaimana cara kerja kompiler di PHP. Berikut penjelasannya. Ini adalah tahapan-tahapan ketika PHP mengeksekusi kode kita. Yang pertama, kode yang kita buat itu akan masuk ke tokenize. Dari tokenize ini akan menghasilkan sebuah tokens. Dari tokens akan diparsing, kemudian menjadi AST atau Abstract Syntax Tree. AST ini akan dikompil. Dari compile ini akan menghasilkan opcode. Opcode ini yang akan dieksekusi kemudian dijalankan di CPU. Nah, tahapan-tahapan ini akan selalu dijalankan oleh PHP ketika ada request. Ketika ada request pertama, maka akan ditokenize, diparsing, dikompil, kemudian dieksekusi, kemudian dijalankan di CPU. Begitu seterusnya ketika ada request yang kedua. Maka dari itu kenapa compiler di PHP itu terasa sangat lambat sekali di CPU. Pada versi 8 ini, compiler mempunyai kode mesin aktual yang dapat bekerja sama dengan opcache. Apa itu opcache? Opcache adalah fitur untuk meningkatkan performa PHP dengan cara menyimpan kode PHP-nya di memori. Dengan demikian, PHP tidak perlu membaca kode program PHP setiap program dijalankan. Jadi yang membedakan adalah ketika ada request pertama, maka akan masuk ke opcache, kemudian ditokenize seperti biasa, parsing, compile, kemudian disimpan di opcache. Ketika disimpan, setelah disimpan, maka dieksekusi, kemudian dijalankan di CPU. Nah, ketika request kedua, opcache akan mengecek apakah sudah dikompil atau belum. Ketika sudah ada, maka akan langsung masuk ke mesin kompilasi JIT. Nah, di mesin ini akan mengecek juga dia sudah mengompil menjadi bahasa mesin atau belum. Nah, kalau belum, maka akan dieksekusi menggunakan PHP virtual machine, yang artinya akan dikompil dulu menjadi bahasa mesin baru di running di CPU. Tapi kalau sudah ada, maka kompilasi bahasa mesinnya dia akan langsung dieksekusi ke CPU. Jadi berkat adanya JIT ini, kita bisa men-skip 1, 2, 3, 4 tahapan ini. Jadi akan terasa lebih cepat seperti itu. Memang JIT ini akan terasa ketika banyak sekali proses komputasi atau matematik. Banyak yang berpendapat bahwa PHP itu dikenal kurang cocok kalau misal kita pakai untuk proses komputasi yang kompleks. Misal visual data, komputer grafik, statistik. Pokoknya yang datanya banyak dan harus melakukan operasi matematik di dalamnya secara kompleks. Jadi berkat adanya JIT di PHP 8 ini, kita sekarang bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk proses komputasi yang kompleks. Dan ini adalah script benchmark yang saya ambil dari sumber berikut. Pada sumber tersebut memiliki keterangan bahwa pengujian ini dilakukan pada sistem 8 Core 16 Thread x86-64. Namun, pengujian tidak pernah menggunakan bilangan bulat yang memerlukan register 64 bit agar pengujian lebih relevan dengan CPU x86. Dan sumber PHP-nya menyertakan dua script benchmark yang menguji sebagai fungsional PHP. Yang pertama itu ada microbranch dan bench. Untuk detail scriptnya seperti apa, teman-teman bisa melihat dari sumber yang tertera. Dari grafik terlihat pengujian pertama dilakukan dengan opcache yang dimatikan sepenuhnya. Dan pengujian kedua dengan JIT dimatikan, tetapi opcache diaktifkan. Dan pengujian berikutnya setelah JIT dinyalakan, kedua metode JIT ini membawa peningkatan kinerja yang substansial dengan tracing mode sedikit lebih cepat. Bisa kita lihat duration in second-nya ketika tidak menggunakan opcache, dia lebih dari 1 detik. Ketika opcache dinyalakan,
dia lebih dari 1 detik. Kemudian ada JIT function dan JIT tracing. JIT compiler PHP 8 ini memiliki 2 mesin kompilasi, yaitu function dan tracing. JIT berbasis function akan mengoptimalkan kode hanya dalam satu fungsi, sedangkan JIT berbasis tracing mengoptimalkan seluruh pelacakan dan pencarian kode. Untuk fitur berikutnya yaitu new string function. Jadi, ini adalah fitur baru untuk memanipulasi string di PHP 8. Yang pertama itu ada string contains, string start with, kemudian string end with. Keterangannya untuk yang contains itu mengecek apakah string mengandung contains. Yang kedua itu mengecek apakah string mengandung value yang ini. Kemudian yang string end with itu mengecek apakah string mengandung akhiran dari value ini. Dan semua function ini itu returnnya boolean. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung coding saja. Di sini kita coba var dump. Kemudian kita coba yang string contains. Kita cek misal kehidupanmu. Nah, kita mau ngecek aku. Jadi, kita akan mengecek apakah ada aku di kehidupanmu. Kita coba jalankan. Nah, false. Kenapa false? Karena tidak ada aku di kehidupanmu. Begitu ya, teman-teman. Jadi kita misal ada di sini ada aku. Coba kita running. Maka akan true. Jadi benar ya, teman-teman. str content ini akan mengecek apakah ada aku di string ini, seperti itu. Kemudian kita akan coba yang string start with. Start with ini adalah mengecek awalan ya, teman-teman. Jadi kita coba running dulu. Fatal error. Oke, apa ini? Oh, salah. Sorry. Harusnya ada S-nya di sini. Oke. False. Nah, benar ya, teman-teman. Jadi di kehidupanmu dan aku ini tidak ada awalan aku. Jadi misal akunya aku pindah di depan seperti ini, harusnya dia akan bernilai true. Ya, jadi benar ya, teman-teman. Ini bernilai true. Kemudian kalau ini apa yang terjadi? Maka akan true juga karena ada A di sini ya. Seperti itu. Kemudian yang ends, kita coba yang ends. Ini kita coba langsung jalankan saja. Harusnya dia false, benar. Dia bernilai false karena di akhirannya tidak ada string A, seperti itu. Kalau kita coba apa yang terjadi? Maka true. Jadi benar ya, teman-teman. Dia akan mengecek string yang terakhir. Apakah dia stringnya sama denganmu, dan dia bernilai true. Jadi itu tadi ketiga fungsi baru di PHP 8 untuk manipulasi string. Fitur berikutnya yaitu union type. Ketika kita membuat sebuah variabel, parameter, argumen, atau return value yang dia mempunyai tipe data, maka secara otomatis PHP akan memastikan tipe data yang tersebut sesuai dengan tipe data yang sudah kita definisikan. Sebelum menggunakan PHP 8, untuk mendefinisikan lebih dari satu tipe data, kita bisa menggunakan anotasi PHP doc. PHP doc itu seperti ini.
Untungnya di PHP 8 ini ada fitur yang namanya union type. Dengan union type, kita bisa lebih mudah mendefinisikan dua atau lebih tipe data dengan cara seperti pada contoh ini. Jadi lebih ringkas ya teman-teman. Nah, union type ini memiliki dua keuntungan. Pertama, karena tipe nilai parameter yang bisa kita tetapkan sendiri, kamu dapat menghindari kemungkinan terjadinya error. Kedua, informasi tipe yang kurang update pun bisa dihindari. Dengan adanya fitur ini, penulisan sintak menjadi lebih sederhana dan membuat deklarasi tipe lebih mudah dibaca. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba saja. Oke, jadi misal kita buat kelas example, ini public, ada string int boolean array. Ini kurang tanda ini. Ya, jadi ini cara untuk mendefinisikan kalau lebih dari tipe data ya teman-teman di PHP 8. Ini ada data. Kemudian misal di sini ada variabel example. Kita panggil kelasnya. Kemudian kita definisikan data sama dengan cek untuk stringnya, kemudian int, kemudian booleannya, kemudian untuk arraynya. Seperti ini. Nah, ini kalau misal saya jalankan harusnya tidak terjadi apa-apa. Benar. Nah, semisal kalau arraynya kita hapus seperti ini, maka harusnya dia terjadi error. Ya, benar ya teman-teman. Jadi di sini ada error bahwa data itu bersifat string, int, dan boolean, tidak ada array di sini. Jadi itulah union type di PHP 8. Kita bisa mendefinisikan mungkin variabel atau value return dan sebagainya yang bersifat variabel seperti ini. Selanjutnya coba kita terapkan di function ya teman-teman. Ini saya matikan dulu. Oke, kita coba function misal sample, kemudian di sini ada string array untuk parameternya, untuk returnnya juga string, Oke, karena ada dua tipe data, coba di sini kita kasih kondisi is array return array.
else, pakai else if kali ya. Oh, nggak usah ya. Return string seperti ini. Oke. Sekarang kita coba panggil fungsinya. Kita panggil sampel. Untuk parameternya adalah string dulu, misal cek. Kita coba jalankan dulu. Iya, dia masuk ke string ya teman-teman. Jadi ketika dia tidak array, maka dia masuk ke string. Kalau ini adalah array, maka dia akan return array seperti ini. Jadi itulah fitur union type di PHP 8. Selanjutnya itu adalah fitur penggunaan class for object. Jadi di versi sebelumnya kita wajib menggunakan get class dalam tanda kurung untuk menetapkan kelas ke objek. Namun pada PHP versi 8 ini kamu bisa langsung menggunakan nama kelas dari semisal variabel objek kemudian kelas secara langsung. Contohnya seperti ini. Ada kelas example, kemudian kita panggil kelasnya, kemudian langsung objeknya, kemudian langsung kita definisikan bahwa dia adalah kelas, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba langsung saja ya. Oh ya, ini sudah ada sampelnya tadi. Oke, kita hapus dulu yang ini. Kemudian kita nyalakan lagi. Ini kita hapus. Oh, masih ada satu. Oke, kita coba vardam. Vardam ini adalah example. Kemudian ini kita bisa langsung seperti ini. Nah, ini kalau di run, nah dia akan muncul string nama kelasnya ya teman-teman. Kemudian kita coba yang lain, pakai get class. Get class ini, satunya lagi itu pakai yang ini. Harusnya ketika kita run, dia akan menampilkan string nama kelasnya ketiga-tiganya. Iya, benar ya teman-teman. Jadi sekarang di PHP 8 untuk memanggil sebuah kelas itu ada 3 cara ini teman-teman. Seperti itu. Oke. Itu tadi penggunaan class for object. Kemudian fitur berikutnya adalah null save operator. Pada versi sebelumnya, kamu perlu memasukkan kode is null pada beberapa baris kode berulang kali, seperti contoh di PHP 7 ini. Namun di versi ini, kamu dapat menggunakan null save operator untuk melakukan metode pemanggilan operator seperti ini, tanda tanya strip siku, untuk mengecek nilai null. Jadi kamu bisa mendeteksi null dalam suatu elemen rantai. Jika ditemukan, maka proses eksekusi akan langsung dibatalkan. Jadi ketika salah satu dari ini, rantai ini, itu hasilnya ada null, maka eksekusi akan dihentikan. Dan country tentunya akan bernilai null. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung praktekkan saja. Oke, di sini kita coba bikin function ya teman-teman. Ini kita hapus dulu. Oke. Function semisal get kota. Di get kota parameternya adalah user. Kemudian
Kita coba yang di PHP 7 dulu. Kita cek. If user tidak sama dengan 0, di sini kita cek lagi if user alamat itu tidak sama dengan 0, returnnya adalah user alamat kota, seperti ini. Dan di sini ketika dia 0, returnnya adalah, kita cek aja, 0 cuy. Oke, kita panggil fungsinya, kita echo aja get kota. Semisal ini kita nulkan, apa yang terjadi? Dia akan masuk 0 cuy ya. Nah, ini kode dimana ketika kita ngecek apakah parameter ini 0 atau tidak di PHP 7. Sekarang di PHP 8 kita tidak perlu melakukan ini, teman-teman. Jadi langsung saja di sini itu kita lakukan pengecekan rantai yang seperti contoh yang tadi ya, dengan cara yang seperti ini, tanda tanya, strip, siku, kemudian alamat, BIM ini tanda untuk cut. Setelah ini bisa dilanjut. Jadi seperti ini cara mengeceknya, tanda tanya, strip, siku, kemudian alamat, kemudian kota. Nah, mari kita coba. Tidak terjadi apa-apa karena memang dia adalah 0. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang kita bisa melakukan pengecekan 0 di PHP 8 dengan cara secara rantai seperti itu. Ini kita bisa juga seperti ini. Seperti itu. Jadi kita sekarang bisa melakukan pengecekan 0 dengan cara seperti ini di PHP 8. Seperti itu ya teman-teman. Fitur Constructor Property Promotion. Dengan fitur ini, penulisan atribut berulang pada kelas constructor dapat dikurangi menjadi lebih pendek, lebih mudah dibaca, dan tidak terlalu rentan terhadap error. Namun, fungsi ini hanya dapat digunakan di promoted parameter yang diawali dengan public, protected, dan private. Bisa dilihat perbandingan antara PHP 7 dan PHP 8-nya. Di PHP 8, sekarang kita tidak perlu menuliskan ini, tidak perlu lagi menuliskan ini. Tapi kita tambahkan access modifier di sini. Agar lebih yakinnya, mari kita buktikan. Jadi di sini, misal kita bikin kelas orang gitu ya. Kemudian di sini, ini kita akan mencoba di versi PHP versi 7 dulu ya. Terus nanti kita coba di versi 8 gitu. Private nama. Kemudian private umur. Di sini untuk konstruknya
sini parameter nama, kemudian umur. Gitu. Kemudian kita isi yang nama di sini itu dengan nama yang ada di sini. Kemudian umur. Nah, selanjutnya kita bikin untuk fungsi cetaknya. Cetak. Ini return langsung. Nama. Ini adalah this nama. Kemudian umur. Ini adalah this umur. Nah, tinggal kita panggil kelasnya. Misal ini adalah orang 1 sama dengan parameternya adalah semisal Dinizar, kemudian umurnya 23. Kita echo orang 1 cetak. Oke, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Unexpected token S di line 6. Oke, kita lihat. Oh, sorry, ada tipe di sini. Kita coba lagi. Iya. Jadi ini adalah ketika kita memakai function construct di PHP 7. Nah, di PHP 8 kita tidak lagi memerlukan ini. Jadi ini saya hapus. Kemudian ini saya hapus. Tapi kita harus menambahkan di sini namanya access modifier-nya gitu ya. Di sini juga. Dengan begini hasilnya nanti akan sama aja ya. Mari kita coba. Ya, sama aja ya. Jadi ini adalah constructor property promotion yang ada di PHP 8. Jadi begitu teman-teman. Fitur berikutnya adalah name argument. Jadi di versi sebelumnya kita harus memperhatikan urutan pemberian argumen untuk mengirim argumen ke sebuah function. Pada versi 8 ini, kita bisa mengirim argumen ke sebuah function menggunakan nama pengenal. Tentu membuat proses coding menjadi lebih mudah, sebab identifier ketika argumen dikirim ke function akan memperjelas pembacaan kode. Selain itu, kode bisa terdokumentasi secara mandiri. Bisa dilihat dari contoh yang saya berikan. Ketika kita memanggil sebuah function namanya sample, di sini ada parameter ke-1, ke-2, dan ke-3. Nah, di PHP 8 ini sekarang tidak perlu menghiraukan urutan dari pemanggilan parameter tersebut. Sekarang ada namanya nama pengenal seperti itu. Jadi misal kita ingin parameter pertama ini diambil oleh parameter kedua di function. Jadi kita tinggal menambahkan namanya -2 kemudian value-nya seperti itu teman-teman. Agar lebih meyakinkan, maka kita harus membuktikannya. Semisal saya bikin function, namanya adalah sama ya kayak yang tadi, sample. Di sini adalah
pertama itu nilainya 0, kita kasih defaultnya. Kemudian ada yang kedua, defaultnya juga 0. Di sini kita echo pertama plus kedua, seperti ini. Kemudian kita panggil fungsinya. Kalau di PHP 7, kita harus memperhatikan urutan dari parameter yang ada di functionnya, seperti itu ya teman-teman. Kita coba, semisal ini adalah 2, dan parameter keduanya adalah 3. Kalau kita jalankan, maka hasilnya adalah 5. Nah, ini kalau di PHP 7. Tapi kalau misal kita ingin parameter keduanya itu yang dideklarasikan pertama, maka di PHP 8 kita bisa menulis seperti ini. Kedua, kemudian ini pertama. Seperti ini. Untuk biar lebih beda, kita coba bedain sebentar ya. Nah, seperti ini. Mari kita jalankan. Nah, yang pertama adalah 3. Benar ya teman-teman? Meskipun dia tempatnya ada di kedua, tapi dia bisa diterima oleh variabel ini. Seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah menjadi 3, yang kedua itu menjadi 2. Jadi kembali. Jadi kita bisa menghiraukan urutan parameternya seperti itu. Jadi itu adalah fitur name argument yang ada di PHP versi 8. Fitur yang ke-8 adalah match expression. Fitur ini mirip fitur switch pada PHP versi sebelumnya. Namun, match expression mempunyai sintak yang lebih ringkas dan aman. Selain itu, ada perbedaan antara match expression dan switch. Yang pertama, match expression dapat mengembalikan value. Yang kedua, match expression hanya mendukung ekspresi tunggal dan tidak membutuhkan pernyataan break. Dan yang terakhir, match expression melakukan perbandingan yang sangat ketat. Maksudnya sangat ketat di sini bisa dilihat antara perbedaan switch dan match expression. Hasilnya adalah beda ya teman-teman. Di sini int dan yang keluar adalah oh no. Di sini adalah char. Sedangkan di match expression int, maka yang keluar adalah this is one I expect. Seperti itu. Agar lebih jelasnya, mari kita coba. Ini saya hapus dulu. Semisal saya punya switch. Di sini variabel angka. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Dua. Di sini 1. Kita bikin lagi case 2.
kita echo memilih 1, di sini echo memilih 2. Defaultnya tidak memilih. Seperti ini. Kalau angkanya 2, harusnya dia akan keluar seperti ini ya teman-teman. Mari kita jalankan. Memilih 2. Ini adalah untuk yang switch. Mari kita coba untuk yang match. Semisal angka, tidak perlu. Kita langsung echo. Di sini adalah angka. Ini 1. Seperti ini. Di sini kita tulis memilih 1, koma. Ini kalau 2, memilih 2. Seperti ini. Dan di match ini juga ada defaultnya. Default tidak memilih. Tidak pakai titik koma. Di sini pakai titik koma. Oke. Ini coba kita run. Default di line 18. Di sini kurang koma, teman-teman. Oke. Nah, jadi hasilnya adalah dua-duanya akan masuk ke 2 ya, teman. Ketika ini adalah sebuah karakter, kita coba running, maka dia akan tidak masuk karena ini adalah karakter, sedangkan angka ini adalah integer. Kalau di switch ini adalah, saya coba ubah karakter, maka dia akan memilih 1 nanti hasilnya ya. Jadi itu perbedaan antara switch dan match. Coba kita running. Nah, untuk yang switch hasilnya adalah memilih 1. Karena ini dia masuk ke sini. Kemudian untuk yang match dia memilih 2. Dia masuk ke default, tidak memilih. Karena tidak ada pilihan di sini, karena angkanya adalah integer. Seperti itu. Jadi itu adalah fitur match expression yang ada di PHP 8. Fitur terbaru yang ke-9 di PHP 8 adalah atribut. Fitur ini adalah cara untuk memberi keterangan informasi tambahan dan konfigurasi. Di versi 7, kita harus menggunakan PHP Doc seperti ini. Sebenarnya PHP Doc itu digunakan sebagai panduan. Tapi selain itu juga PHP Doc bisa digunakan sebagai otomasi. Jadi bisa saja kita melakukan sesuatu yang ditulis di PHP Doc ini untuk melakukan sesuatu yang ditulis di sini. Tapi PHP Doc ini tetaplah sebuah komentar dan cara kerjanya pun melalui kode editornya. Kalau bentuknya seperti ini. Sekarang di PHP 8, apa yang dilakukan oleh PHP Doc tadi itu bisa dilakukan oleh PHP-nya langsung, tidak melalui kode editornya, dengan cara menambahkan tanda pagar seperti ini. Ini adalah cara memakai fitur atribut di PHP 8. Fitur yang ke-10 adalah numeric string. Jika pada versi sebelumnya,
Komparasi string dengan angka dilakukan dengan cara mengubah string ke angka. Kemudian baru melakukan komparasi antara integer atau float. Namun cara ini rentan dengan bug. Nah, dengan fitur numeric string ini, kita dapat mengubah string menjadi angka sebelum melakukan kompilasi, dengan tujuan untuk menghindari kesalahan kompilasi. Bisa dilihat di versi 7, 0 adalah integer, dikomparasi dengan foobar. Foobar adalah string. Hasil dari komparasi ini bernilai true. Sedangkan di PHP 8, hal itu sudah dibenarkan, yaitu karena 0 ini adalah integer dan foobar adalah string, maka kompilasi ini bersifat false, seperti itu. Agar lebih jelasnya, ini adalah tabel comparison di PHP 8 sekarang. Di sini, sebelumnya itu bersifat true. Kemudian di PHP 8 juga bersifat true. 0 dan string 0 itu di keduanya di versi 7 maupun di versi 8 bersifat true. Untuk yang 0.0 juga bersifat true semuanya. Kemudian yang 0 dengan dikomparasikan dengan variabel dengan string check di PHP 8 akan bernilai false. Begitu juga untuk string yang kosong juga bernilai false. Kemudian integer dikomparasikan dengan seperti ini, ada spasi kemudian ada integernya. Di PHP 8 akan bernilai true, di PHP 7 juga true. Kalau integer kemudian dikomparasi dengan seperti ini, campuran 26 check, maka di PHP 8 akan bernilai false dan PHP 7 bernilai true. Jadi itulah comparison terbaru di PHP 8 untuk numeric dan string. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan dengan fitur-fitur terbaru di PHP 8? Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu bisa menulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.